Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada hari ini dalam sarapan rohani pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sidang jemaat ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, mengawali minggu ini, kami sungguh menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan sendiri telah menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kami, menganugerahkan kepada kami kekuatan yang baru pada saat ini, sehingga kami dapat beraktivitas dalam anugerah kasih Allah. Namun sebelumnya kami rindu mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dan pahami dengan baik. Ya Allah Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 88 ayat yang ke-9 bagian C dan ayat yang ke-10 bagian A, dan dilanjutkan dengan kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bagi kita. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Yesus berdoa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia tentu kita yang mendengar dan lebih lagi melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hari ini saya memberikan judul atas firman Tuhan ini, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa seolah-olah sedang berada di titik terendah dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara lakukan ketika saudara berada pada titik terendah dalam kehidupan saudara? Pemazmur dalam bagian ini juga rupanya sedang mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ia sedang lemah karena mengalami sakit yang payah, dan tidak hanya sakit, ia juga ditinggalkan oleh sahabatnya, sehingga ia merasa merana dalam kehidupannya. Ia merana karena kesengsaraan yang dialaminya. Ia merasa terjebak dalam penderitaan yang dihadapinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa dari kehidupan pemazmur ini adalah sekalipun ia merana, ia merasa terjebak dalam kesengsaraan, dalam kesakitan yang dialaminya, ia tetap berdoa. Meskipun segala sesuatu yang dialaminya begitu menyedihkan dan semakin menyedihkan, ia masih mampu menceritakannya kepada Tuhan di dalam doanya. Ia memiliki pengharapan dan memegang janji Tuhan di dalam kehidupannya. Ia mengatakan, aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Jadi luar biasa apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam segala beban yang dialaminya. Sikap seperti pemazmur inilah yang harusnya menjadi milik kita sebagai orang yang percaya. Meskipun keadaan begitu payah dan menyedihkan, orang percaya seharusnya tidak kehilangan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan anak-anaknya sampai tergeletak.
Dalam doanya di Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya atau anak-anaknya binasa dalam menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Ia memohon kepada Bapa, memohon perlindungan kepada Bapa bagi anak-anaknya. Artinya bahwa Tuhan Yesus pasti memberi perlindungan kepada setiap orang yang percaya dan hidup dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diteguhkan kembali agar tidak kehilangan pengharapan di dalam Dia. Tidak peduli seberapa rendahnya perasaan kita pada saat ini, tidak peduli seberapa lemahnya keadaan kita oleh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi, khususnya dalam pergumulan pandemi COVID-19 pada saat ini. Melalui perenungan firman Tuhan ini kita diteguhkan kembali bahwa kita bisa membawa setiap pergumulan, beban, dan persoalan kita kepada Tuhan dan mengungkapkan penderitaan kita kepada Tuhan. Yakinlah, Ia melindungi kita dari mara bahaya dan memelihara kehidupan kita. Introitus minggu dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 telah mengingatkan kepada kita agar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kehidupan kita. Maka sekarang janganlah ragu dalam menjalani kehidupan ini. Bangkitlah dalam semangat dan pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, Ia akan melindungi dan memelihara kita, seperti pemazmur menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Demikian kita akan menerima perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Sang Pelindung dan Pemelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang selalu mendengar seruan kami. Dalam segala keadaan kami, Tuhan berjanji akan melindungi dan memelihara kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup, pekerjaan, tugas dan pelayanan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat mengisi hari ini dalam keyakinan iman bahwa Tuhan melindungi dan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.